Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Berjumpa lagi dengan Pak Fajrin Maulana dalam Pendidikan Agama Islam kelas 3 semester 1. Baiklah anak-anak, mengawali pertemuan hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah supaya kegiatan pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Mari anak-anak kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Baiklah anak-anak, pada pertemuan hari ini kita akan membahas surat An-Nasr. Nah, judul materi kita pada pertemuan hari ini adalah belajar surat An-Nasr. Monggo anak-anak silahkan disimak materi dari Pak Fajrin. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah sebagai berikut. Setelah mengikuti pelajaran ini, diharapkan anak-anak mampu satu, membaca surat An-Nasr secara tartil. Yang kedua, menulis kalimat-kalimat dalam surat An-Nasr. Yang ketiga, memahami pesan yang terkandung dalam surat An-Nasr. Sebelum Pak Fajrin lanjut pada materi, Pak Fajrin ingin mengajukan 3 pertanyaan kepada anak-anak sekalian. Silahkan anak-anak sekalian pikirkan jawabannya. Atau dikira-kira dulu. Apa itu surat An-Nasr? Nah, siapa di antara anak-anak yang pernah mendengar surat An-Nasr? Apa itu surat An-Nasr? Yang kedua, bagaimana bunyi surat An-Nasr? Yang ketiga, apa pesan yang terkandung dalam surat An-Nasr? Baik anak-anak, marilah kita bahas pertanyaan tersebut satu persatu. Apa itu surat An-Nasr? Surat An-Nasr terdiri atas 3 ayat. Ya, surat An-Nasr terdiri atas 3 ayat. Adalah surat yang ke-110 dan termasuk golongan surat-surat Madaniyah. Karena diturunkan setelah Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya berhijrah di Madinah. Surat ini atau surat An-Nasr diturunkan setelah surat At-Taubah. Dinamakan An-Nasr karena diambil dari kata Nasr yang terdapat dalam ayat pertama yang artinya pertolongan. Setiap menjalankan sholat Nabi Muhammad SAW agar Allah Subhanahu Wa Taala selalu menolong mereka dalam berdakwah. Terbuktilah dalam beberapa peristiwa ketika Rasulullah SAW sudah terdesak ketika berperang, walaupun jumlah mereka sedikit, kemenangan tetap berpihak pada kaum mukminin. Nah, selanjutnya bagaimana bunyi surat An-Nasr atau bagaimana lafaz surat An-Nasr? Silahkan anak-anak simak baik-baik supaya tahu bagaimana bunyi surat An-Nasr. Pak Fajrin akan memperagakan cara membacanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja hamdi rabbika wastaghfir ana tawwaba. Nah, itulah bunyi surat An-Nasr dalam tulisan Latin seperti ini. Bisa dibaca. Al-Fatah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Seperti itu ya anak-anak bunyi suratnya. Adapun arti dari surat An-Nasr adalah sebagai berikut. Ayat pertama,
apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Ayat kedua, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Ayat ketiga, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya. Sesungguhnya Dia Maha Penerima Taubat. Selanjutnya adalah pesan kandungan surat An-Nasr atau pesan yang terkandung dalam surat An-Nasr. Ada dua hal yang dicatat dalam surat An-Nasr ini saat setelah pertolongan Allah Subhanahu wa taala turun dan orang-orang mukmin memperoleh kemenangan. Pertama, orang-orang kafir berbondong-bondong masuk Islam karena Allah memberikan hidayah kepada mereka. Masuk Islamnya orang-orang musyrik maka juga didorong oleh sikap Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin yang bersikap toleran tasbih karena kebesaran Allah itu dan meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai perasaan rendah hati. Membaca tasbih adalah perintah Allah kepada kaum mukmin. Mengapa? Karena biasanya kemenangan selalu disangka itu hasil kerja mereka dan biasanya mereka bersikap sombong padahal kemenangan itu datangnya dari pertolongan itu jasa mereka. Adapun pokok-pokok isi kandungan surat An-Nasr antara lain satu, janji bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad memperoleh kemenangan atas menaklukkan kota Mekah tanpa peperangan. Peristiwa ini disebut Fatul Makkah atau pembukaan kota Mekah untuk kaum muslimin. Jadi Fatul Makkah artinya pembukaan kota Mekah untuk kaum muslimin. Yang kedua, banyaknya orang-orang yang berbondong-bondong masuk Islam karena Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka. Yang ketiga, senantiasa agar orang mukmin membaca tasbih karena kebesaran Allah dan meminta ampunan kepada Allah atas kekhilafan-kekhilafan kaum muslimin. Nah, anak-anak, itulah materi tentang surat An-Nasr. Silahkan anak-anak catat materi tersebut. Dengan cara video ini di-pause, kemudian dicatat materi tersebut. Tujuannya supaya mudah dalam menjawab pertanyaan atau tugas yang nanti diberikan oleh Pak Fajri. Oke, selanjutnya marilah kita tutup pertemuan hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Mari anak-anak kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.